Iya. Lalu di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi dental klinik yang menjadi tugas besar 2 web enterprise. Di sini saya akan dengan teman saya menjelaskan bagaimana aplikasi ini berjalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI-nya dan sedikit tentang codingannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi kelompok kami, tentang dental klinik, aplikasi pembuatan dental klinik, klinik gigi. Sebelum masuk ke pembahasan aplikasi, di sini saya akan menunjukkan tentang database kami. Di sini ada kelompok database DB Dental, di mana yang terdiri dari 6 tabel. Ada tabel foto check up, pasien, pembukuan, schedule check up, transaksi, dan user. Ini adalah tampilan login kami, tampilan UI kami untuk sebelum masuk ke dashboard berikutnya. Di sini kita bisa masukkan username admin dan password admin. Setelah itu sign in, dan ini adalah menu tampilan dashboard kami, di mana di sini ada pasien, transaksi, schedule check up, update foto pasien, pembukuan, laporan, dan user. Yang dimana data-data di sini akan berhubungan dengan yang ada di database kami. Contohnya di tabel pasien ini, di sini tertera nama pasien, alamat, nomor handphone, keterangan. Ketika pasien datang, pasien ingin melakukan pendaftaran, di sini admin melakukan pendaftaran pasien. Di dalam ini kami bisa memakai cara CRUD, yaitu add pasien, edit, dan delete. Dengan contoh seperti ini. Bisa menambahkan nama, dan setelah itu di save. Otomatis dengan nama yang tadi telah kita masukkan akan terrecord di konten seperti ini. Setelah itu, setelah pasien, lalu ada transaksi, yang dimana setelah pasien melakukan pendaftaran pasien, lalu admin menanyakan atau pasien menginginkan tipe-tipe paket-paket yang ingin diambil dalam proses medical check up di dental klinik ini. Lalu admin akan memasukkan transaksi sesuai dengan harga paket yang pasien pilih. Dan ini adalah contohnya. Lalu setelah itu, setelah admin dan pasien sudah mengetahui harganya, lalu di sini ada tabel schedule check up, yang dimana pasien dan admin dental klinik melakukan agreement atau perjanjian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sini juga kami menggunakan sistem CRUD, di mana kami bisa menambahkan schedule dan edit dan juga delete. Seperti inilah tampilannya. Kemudian masuk ke update foto pasien. Oh, ini adalah ada kesalahan di pipi saya. Masuk ke foto pasien, yang dimana setelah melakukan scheduling check up, lalu pasien telah mengambil tindakan, telah ditindak oleh dokter. Lalu langkah berikutnya admin melakukan foto check up untuk hasil after setelah medical check up. Seperti ini contohnya. Jadi sini ada ADD check up, bisa pilih nama pasiennya, tanggal foto diupload, bisa upload foto. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini tampilan. Lalu kemudian di pembukuan ini, di mana seluruh pengeluaran selama 1 bulan tersimpan, dan di sini juga terdapat pengeluaran dan pemasukan di dental klinik. Dan ini adalah contoh laporan dari dental klinik yang nanti bisa di download atau dilihat, di download via Excel untuk dibagikan. Dan ini adalah kolom user, di mana admin dapat menambahkan
autentifikasi yang dapat login ke dental clinic ini. Begitu saja. Lalu di bagian terakhir ada menu logout yang nanti akan kembali ke menu utama kami. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya sebelum nanti dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada di folder controller admin, lalu ada kelompok 33_login. Inilah adalah kelas kami yang dimana ini yang mengatur semua yang ada di proses loading, di proses login kami seperti ini. Seperti ada function index, error, ketika tidak lalu memanggil di view kelompok 33 login page yang ada di kolom view. Begitu juga function kelompok 33 login in ketika kita akan menginput user dan password, lalu akan menampilkan view, folder loading, dan kelompok 33 loading. Di sini kami menggunakan pengkondisian if else ketika jika login berhasil, lalu akan menampilkan loading yang jeda antara login dan dashboard kami akan menampilkan hal seperti itu. Jika tidak, jika menimbulkan error akan menampilkan perintah username dan password salah dan akan tetap mengeluarkan login page yang seperti ini. Contohnya akan memasukkan salah, akan menampilkan seperti ini. Kemudian ketika kita sudah melakukan semua sudah selesai, yang fungsi terakhir adalah logout, yang dimana ada di view di folder loading. Di sini adalah penjelasan tentang logika loading kami. Di sini kami memberikan nama authentication atau out.php. Di sini ada kelas out. Out di sini authentication yang dimana semuanya di dalam kelas ini ada fungsi do login, login, restrict, do logout. Disinilah yang mengatur logika tentang login dan logout kami, tampilan login dan logout kami, yang dimana untuk login kami akan mengambil data dari database kelompok 33 tabel user, yang dimana ada username dan password untuk dimasukkan ke tabel ke UI login kami, di username dan di password. Seperti ini tampilannya. Disinilah terjadinya proses login dan logout kami. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, itu saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat malam, saya Yohanes Agung dari kelompok 33, melanjutkan presentasi kelompok kami, kelompok 33 yang beranggotakan saya Yohanes Agung dan Vicky Christian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Vicky Christian. Di sini ada tabel. Roots sudah sesuai pada controller untuk login. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi teman saya, yaitu tentang dashboard. Di sini tampilan dashboard kami.
yang dimana jika diklik dashboard akan muncul laporan check up yang terbaru. Di sini ada kelas 33 kelompok 33 dashboard, function, construct, parent construct, this out, authorization yang berada di library sini, this load model pada kelompok 33 model laporan yang berada di folder model. Lalu ada function index, data, resource path, disconfig item, base URL, data, base URL, disconfig item, base URL, index PHP. Lalu ada data laporan, this kelompok 33 ke model laporan yang di model sini. Get check up, lalu hasil. Lalu di sini untuk menampilkannya, this load view dilemparkan ke folder admin yang berada di view dengan nama file kelompok 33 dashboard. Yang kurang lebih seperti ini. Ini ada dashboard, terus ada function tombol logout. Di sini ada pasien, lalu transaksi, schedule check up, update foto pasien, pembukuan, laporan, dan user. Di sini juga ada date and month, seperti tampilan di kiri bawah sini, pada user interface aplikasi dental klinik kami. Lalu di sini ada kelompok 33 laporan, yang dimana kelas kelompok 33 laporan, extension controller, function construct, parent construct, this authorization restrict, this load database, this load helper URL, lalu this load model ke kelompok 33 model laporan yang berada di model sini. Lalu ini dilempar di slot library glossary truth ini untuk melakukan proses truth tadi seperti create, update, dan delete. Sini ada function lihat, type this input was lihat, dari this input was dari, sampai this input was sampai. Di sini ada kondisi if jika type lihat sama dari sampai, terus data laporan this kelompok 33 laporan get all result. Jika tidak, data laporan this kelompok 3 laporan get by date. Ini mendapatkan semua, ini cuma mendapatkan tanggal dari sampai. Result yang dilemparkan pada view admin kelompok 33 laporan yang berada di view admin nama folder kelompok 33 laporan. Dimana di sini this load library Excel. Di sini ada Excel-nya, activity sheet, column dimension, set point. Lalu di sini ada nomor, tanggal pemasukan, pengeluaran, total keterangan, data, tanggal pemasukan, pengeluaran, pemasukan data, dan pengeluaran dan keterangan. Lalu di sini pada controller berikutnya, pada folder admin, ada kelas kelompok 33 pasien, function construct, this authorization out, restrict, this load database, this load helper URL, this load library ke glossary truth tadi. Di sini ada function index, yang dimana ini untuk pasien, ini set name, data tabel, sini untuk membuat ini, data tabelnya. Lalu, terus set tabel diambil dari kelompok 33 tabel pasien yang berada di database kelompok 33 database dental. Lalu output sama dengan truth, render, habis itu this load view ditampilkan ke admin kelompok 33 pasien yang berada di view. Lalu di sini ada schedule check up, kurang lebih sama seperti yang di atas.
diambil dari tabel yang berada di database juga. Kelompok 33 tabel schedule check up. Yang set relationnya pasien ID, terus diambil dari kelompok 33 tabel pasien nama, pasien ID, display, nama, lalu truth, set subject, schedule check up, output, sama dengan truth, render. Di slot view, ditampilkan pada admin ke kelompok 33 pasien. Untuk update foto, kurang lebih juga sama seperti itu tadi, seperti yang di atas. Set tabel diambil dari kelompok 33 tabel foto check up, set relasinya sama, ambil dari tabel pasien. Lalu di sini display as pasien ID, nama, set subject foto check up, set upload foto, aset upload, dan file. Seperti ini untuk set upload foto dan file. Lalu di sini ada transaksi yang kurang lebih juga sama seperti di atas. Tarik dari tabel kelompok 33 tabel transaksi, pasien set relation, pasien ID, kelompok 33 tabel pasien, set subject transaksi, dislot view, admin kelompok 33 pasien. Function user juga sama. Untuk fitur login diambil dari database ini juga. User, nama, username, user nama, saya username, username. Set subject, user. Output sama dengan truth, render. Dislot view, admin, dilemparkan ke admin pada view kelompok 33 pasien. Lalu sesuai itu function checking post array, user password, MD5 ini untuk mengencrypt seperti ini. Sini MD5 supaya biar bisa diinput di waktu login. Seperti admin, walaupun ini seperti ini user passwordnya admin. Lalu ada di sini selanjutnya ada controller selanjutnya pada folder admin, file kelompok 33 pembukuan, kelas kelompok 33 pembukuan, ekstensi controller, function construct, kurang lebih sama seperti yang tadi, list out restrict, slot database, slot helper URL, slot model ke kelompok 33 model laporan. Slot library ke grocery truth tadi untuk proses truth. Di sini ada function index, new, kurang lebih sama seperti yang pada kelompok 33 pasien yang di controller tadi. Di sini set tabelnya diambil dari kelompok 33 tabel pembukuan. Set subject pembukuan, kolom tanggal, pemasukan, pengeluaran, total, keterangan. Truth, callback at field, tanggal, array, this, tanggal. Truth, callback at field, pemasukan, array, this, pemasukan, field now. Truth, callback column. Lalu ditampilkannya pada view, admin, kelompok 33, pembukuan pada view. Di sini ada function username untuk proses pengembalian, return, row, pemasukan, row, pengeluaran. Lalu ada function pemasukan field now yang di sini tadi, field now. Data di kelompok 33 model laporan, pemasukan per hari, per day, return, kembali input name, pemasukan, tipe, text value. Ada function tanggal juga. Lalu selanjutnya pada kelompok 33 model laporan, ini ada kelas kelompok 33 model laporan, extension email, function get all, query this database get dari kelompok 33 tabel pembukuan. Lalu function get by date pada pembukuan, seperti ini. This db from tabel pembukuan, this db get kelompok 33 tabel 1
tabel pembukuan. Lalu ada function get pagination, mulai banyak this db from kelompok 33 pembukuan. db limit banyak mulai query this db get, lalu return query result. Di sini ada function get all patient, return this db on all kelompok 33 tabel pasien. Function get all pendapatan, query db get kelompok 33 tabel pembukuan, all total for each query result row, all total tadi ya, row pemasukan, row pengeluaran, return all total. Di sini ada function get check up, jadi di select dari database tabel kelompok 33 tabel pasien, nama sebagai nama. Lalu di sini juga ada tabel schedule check up, tanggal check up, sebagai tanggal. Schedule check up, keterangan sebagai keterangan dari kelompok 33 tabel schedule check up, kelompok 33 tabel pasien, yang dimana kelompok 33 tabel schedule check up, pasien ini sama dengan kelompok 33 tabel pasien, titik pasien ID, dan kelompok 33 schedule check up, tanggal check up, date now. Lalu di sini ada function get pemasukan per hari, per day. db where tanggal, date now, db select sum, harga, return query, db get kelas 33 tabel transaksi. Lalu result. Di sini untuk model grocery truth modelnya, ini diambil dari GitHub untuk proses truthnya. Kurang lebih seperti ini. Sini ada get ajax relation array, relation total rows, selection array. Kurang lebih seperti itu dari kelompok saya, presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.